Minggir lu tadi malam listnya 25 lah. 20. Oh, tambah Bu Kepala juga minggir. Oh. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, kami sekaligus menyapa ya kader kita. Jadi tidak hanya di Muhammadiyah, barangkali di Aisyah, kemudian di Ortom ya, Ortom yang umum. Kalau yang Aisyah kan khusus ya Bapak Ibu sekalian. Ada pemuda, ada NA, barangkali yang di Kokam, kemudian Tapak Suci, HW dan lain sebagainya. Jadi salah satu agenda ini memang untuk merekatkan dan juga membangun kebersamaan untuk memperkuat perkaderan di basis kita, yaitu di cabang ranting Bapak Ibu sekalian. Saya kira ini sejalan dengan program LPCRN ya Bapak Ibu, yang kita akan lebih banyak membangun penguatan di tingkat cabang dan ranting. Bapak Ibu sekalian, kami akan sampaikan beberapa kebijakan arah kebijakan dari program MPK-SDI yang saya kira ketika berbicara tentang MPK-SDI Muhammadiyah ya, ini tidak hanya sebatas Muhammadiyah, karena ini adalah berbicara tentang sumber daya insani atau kader Muhammadiyah. Jadi maka pada hari ini ya hadir dari unsur Muhammadiyah, dari Aisyah, barangkali juga dari pemuda, dari Nasiah, dan juga ada IPM atau Kokam dan sebagainya. Maka bersama-sama perlu memikirkan, kemudian menggerakkan seperti apa sih ke depan bahwa perkaderan ini menjadi penting untuk kita kaji bersama, tidak hanya sebatas ngaji kemudian tidak ada tindak lanjutnya. Nah, pagi ini kita harapannya ada ngaji dan ada tindak lanjutnya untuk perkuatan perkaderan kita. Bapak Ibu, perkenalan saya kira beberapa sudah kenal ya Bapak Ibu, bahkan kami banyak senior-senior kami yang di sini, mohon izin, kami yang ditugasi oleh PDM untuk bersama-sama mensukseskan perkaderan. Jadi nama kami Hendro Cipto. Kemudian kami tinggalnya di Sleman, Pak Nasir. Jadi kami Sleman. Ya, Sleman kalau Bapak Ibu ke Jalan Magelang itu sudah ada RSUD ke utara. Nah, kami sudah pakai PKU, Pak, ya. Saya sudah berkunjung PKU. Istri saya, anak saya yang kecil sudah terdaftar di sana. Ya, kemarin masih ada diskon yang 15% itu. Tapi sekarang udah berjalan tuh. Doanya sehat semua. Tapi kalau karena kami dekat di sana ya aksesnya di PKU. Ini sekilas perkenalan Bapak Ibu. Kemudian kami ingin sampaikan tentang prioritas Muktamar 48 tentang kaderisasi Muhammadiyah. Bapak Ibu, ada 4 poin yang menjadi penekanan hasil Muktamar tentang kaderisasi Muhammadiyah. Jadi kita ini berbicara tentang kaderisasi. Kajian kita bagaimana strategi ke depan Muhammadiyah ini ngopeni kadernya. Karena banyak kita punya anggota, punya pimpinan, tetapi kadang tidak diopeni, sehingga ada muncul istilah ya pindah ke sebelah atau melihat rumput tetangga lebih hijau kan gitu. Maka bagaimana caranya kader-kader kita ini biar tidak melirik sebelah. Seperti orang berumah tangga itu ya, suami istri itu ya ayemnya neng omah gitu, tentram, anaknya juga tentram di rumah. Muhammadiyah itu berbicara biar tentram. Nah, inilah prioritas Muktamar Muhammadiyah ke-48. Yang pertama, tentang peneguhan paham Islam dan ideologi Muhammadiyah. Bapak Ibu sekalian, tentu kita memiliki cara pandang memahami Islam. Nah, cara pandang pimpinan, anggota, kader Muhammadiyah melihat Islam itu ya harus sesuai dengan pandangan Muhammadiyah. Maka ada paham agama menurut Muhammadiyah, termasuk ketika mendefinisikan dan memahami Islam, yang digunakan adalah kacamata ideologi Muhammadiyah. Nah, ini menjadi penting. Yang pertama tentang peneguhan paham Islam dan juga ideologi Muhammadiyah. Yang kedua, ya, di Muktamar juga menekankan tentang pendiasporaan kader Muhammadiyah. Bapak Ibu, sampun paham diaspora niku napa? Niki kayane bahasa mungkin aktivis. Mungkin yang mahasiswa itu diaspora
Ya, diaspora itu ya kita bisa kemana-mana, ya. Luas lah gitu ya. Ada yang jadi lurah, ada yang jadi dewan, ada yang jadi tim sukses, atau yang jadi apa ya Pak? Kalau sekarang tim sukses ya Pak. Sedang mau ada hajat di Sleman itu Bapak Ibu. Jadi diaspora kader ini ada yang di AUM atau barangkali ada yang di apa pemerintahan. Nah ini penting diaspora kader Muhammadiyah. Sehingga apa? Ketika Muhammadiyah berdakwah itu memiliki orang-orang di setiap lini itu. Jadi tidak sulit ya. Karena kita punya bupati ya, maka pendirian RSPKU itu terdampingi sampai sekarang berjalan ya, itu lebih ada nilai dekatnya gitu. Tapi kalau nggak ada bupati ya mungkin prosesnya akan panjang. Ini salah satu diaspora kader. Kemudian yang ketiga adalah memperluas dan melembagakan internasionalisasi Muhammadiyah secara lebih terprogram dan terstruktur. Bapak Ibu ini juga melihat Muhammadiyah itu ada cabang istimewa. Bahkan sudah berdiri sekolah-sekolah Muhammadiyah di luar negeri, di Australia, kemudian di Malaysia, bahkan juga ada pemuda Muhammadiyah di luar negeri. Nah, maka ketika kita memiliki cabang istimewa sekolah Muhammadiyah, perlu kiranya itu juga menjadi penguat perkaderan di Muhammadiyah. Sehingga tidak berbicara di lingkup Indonesia saja, tapi lebih luasnya. Kemudian yang keempat adalah reformasi kaderisasi Muhammadiyah. Nah, ini yang penting Bapak Ibu untuk kita bicarakan sebagai penggerak persyarikatan. Jadi cara berorganisasi bermuhammadiyah dengan mengikuti perkembangan zaman tentu harus ada reformasi kaderisasi Muhammadiyah. Kami nanti akan menyajikan banyak yang berkaitan dengan reformasi kaderisasi Muhammadiyah. Ke depan itu seperti apa? Cara kita merekrut kader, bagaimana ngopeni kader. Nah inilah reformasi kaderisasi Muhammadiyah. Biar tidak lari ke tetangga. Visi pengembangan. Ini saya kira menjadi dasar pengembangan untuk ruh di kaderisasi Muhammadiyah. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah berkembangnya fungsi dan kualitas perkaderan yang sistemik dan memperteguh militansi. Dan kompetensi dan peran kader Muhammadiyah Kabupaten Sleman selaku pelaku gerakan dalam menghadapi kompetisi dan tantangan yang kompleks di tengah dinamika persyarikatan dan bangsa. Ini visi perkaderan Muhammadiyah Sleman. Jadi bagaimana kita itu menjadi orang-orang atau penggerak persyarikatan yang dalam hal memperteguh militansi kader, kompetensi dan juga perannya di lingkup Kabupaten Sleman khususnya harus lebih matang. Lanjut. Misi perkaderan ada 3. Bapak Ibu ini menjadi penting karena setiap visi tidak akan tercapai kalau tidak ada misi. Saya kira ini menjadi penyemangat bersama, baik nanti di Muhammadiyah, di Aisyah, di Pemuda, Nasiah dan seterusnya. Kita juga harus memiliki visi dan juga misi dalam berorganisasi. Pertama, terlaksananya perkaderan yang sistemik. Yang sistemik itu berarti dari tingkat ranting, cabang, kemudian daerah, itu semua sistem menggerakkan untuk suksesnya perkaderan. Jadi tidak ada yang namanya semua beban kaderisasi didekeke nang ranting kabeh. Ora ono. Jadi harus ada peran. Ya cabang itu berpartisipasi, kemudian daerah juga harus turun. Nah maka sukses perkaderan itu harus sistemik, semuanya harus mendukung bersama. Kemudian yang kedua adalah terlaksananya perkaderan dalam rangka memperteguh militansi, kemudian kompetensi dan peran kader Muhammadiyah. Bapak Ibu sekalian, yang kita lebih banyak ya di dalam perkaderan yang formal itu kan Baitul Arqam. Maka ini beberapa cabang sudah akan melaksanakan Baitul Arqam, ya ini salah satunya dalam rangka memperteguh militansi. Yang sudah banyak melaksanakan tuh cabang-cabang dari Asia. Beberapa cabang sudah
melaksanakan, yang cabang Muhammadiyah kemarin dapat informasi dari Minggir akan melaksanakan, kemudian Damping, terus Melati, itu yang sudah berkomunikasi ke PDM Sleman. Nah, kemudian yang ketiga, terlaksananya perkaderan bagi Muhammadiyah dalam menghadapi kompetisi dan tantangan di tengah dinamika. Ini turunan dari program tadi, bahwa kader Muhammadiyah ini harus bisa berkompetisi di luar Muhammadiyah. Jadi tidak hanya jago di kandang lah gitu istilahnya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, kami akan sampaikan peta kita, unsur pokok organisasi, Bapak Ibu sekalian. Di Muhammadiyah itu ada kita ini ada berbagai macam ya. Jadi kalau kita menggambarkan, di tengah itu adalah organisasi. Organisasi kita itu ya Muhammadiyah, atau barangkali turunannya bisa ke Ortom, Aisyah, atau yang garapannya di lingkup pemuda ada Pemuda Muhammadiyah, ada Kokamnya, ada Putri Muhammadiyah atau Nasiah, kemudian HW, Kapak Suci, kemudian IPM. Nah, itu adalah ruang besarnya, wadahnya adalah sebuah organisasi. Jadi tempatnya untuk kita berdialektika itu organisasi. Nah, di dalam organisasi itu ada 3 unsur yang penting. Yang pertama adalah pimpinannya. Nah, maka ketiga ini harus ada kolaborasi, ada penyemangat bersama. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kalau semangatnya hanya dimiliki pimpinan, kemudian yang lainnya tidak jalan, ya nanti akan macet organisasi itu. Selain pimpinan, yang kedua itu adalah kader. Kemudian yang ketiga adalah anggotanya. Maka di dalam organisasi di Muhammadiyah itu ada unsur pimpinan, ada kader, dan juga ada anggotanya. Siapa ini? Jadi kalau pimpinan ya berarti Bapak Ibu yang menjadi pimpinan, ya kalau Muhammadiyah ada pimpinan 13, ada pimpinan 9, ada kalau ranting 7 dan seterusnya. Kalau di Ortom ada pimpinan harian, begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah yang menduduki peran penting di organisasi itu. Kemudian selain pimpinan ada kader. Nah, kader ini adalah orang-orang inti yang tergerak hatinya sekelompok untuk menggerakkan organisasi. Maka kami melalui MPK-SDI ini semangatnya adalah menelurkan banyak kader. Salah satu program unggulan kita itu capaian dari pimpinan wilayah Muhammadiyah, kita diberikan jumlah 20.000 menyemai kader selama 1 periode. Maka kemarin kita ada beberapa program, Baitul Arkom, Purnasiswa, SMP, SMA, SMK itu kita berikan penguatan, kemudian menjadi kader-kader Muhammadiyah ini ya, untuk menguatkan di kader kita. Kemudian yang ketiga adalah anggotanya. Jadi anggota itu ya barangkali Bapak Ibu kalau di ranting ada jamaah pengajian, ya, mereka berpartisipasi tetapi tidak menjadi orang yang pokok, nah itu anggota kita. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, monggo kita petakan siapa pimpinan kita, kader-kader kita siapa, kemudian anggota-anggota kita siapa, ya. Sehingga ketika kita mengetahui anggota kita, kader kita, itu akan lebih mudah untuk menggarap bidang perkaderan kita. Selanjutnya, Ibu sekalian, jalur kaderisasi kita. Jadi kalau tadi kita berbicara organisasi, kita akan melihat karena kita memperkuat perkaderan kita, maka kita melihat jalur kaderisasi kita ini bisa lewat mana saja. Ya, yang pertama Ibu sekalian, jalur kaderisasi itu paling utama itu bisa dimunculkan dalam keluarga. Jadi Bapak Ibu yang sekarang ini hadir, putra-putrinya ini usianya kalau sudah usia pemuda, apakah aktif di Pemuda Muhammadiyah? Putrinya apakah aktif di Nasihatul Aisyah? Kalau putra-putrinya masih SMA atau SMP, apakah aktif di IPM? Ini menjadi penyemangat kita karena kaderisasi ini paling utama itu di dalam keluarga.
Nah, monggo ibu bapak sekalian, putra putri kita atau bahkan suami atau istri itu juga diajak, ya. Biar apa? Biar sejalan. Kalau bapak-bapak pergi pengajian itu apa? Cara niki gampang. Nanti Pak pengajian Muhammadiyah itu rampung. Tapi kalau istrinya nggak paham organisasi, pengajian meneh, Muhammadiyah, ya, dan seterusnya gitu ya. Sama ketika nanti ibunya aktif di Aisyah tapi suaminya itu tidak memahami Muhammadiyah, itu yang ada juga friendnya itu tidak punya cara pandang yang sama, maka harus disamakan. Kalau bisa bersama-sama nanti insya Allah ya kita dalam berdakwah itu lebih mudah dan kita akan mendapatkan surga itu bersama-sama ibu bapak sekalian. Nah, maka penting yang pertama dikuatkan adalah kaderisasi di dalam keluarga. Yang kedua adalah amal usaha Muhammadiyah. Ya, amal usaha Muhammadiyah itu banyak. Ya, contohnya di sekolah, pendidikan ada sekolah, ada pesantren, ada masjid, ada barangkali panti asuhan. Itu amal usaha Muhammadiyah di berbagai bidang. Amal usaha Muhammadiyah tentu tidak hanya dijadikan sebagai bidang garap yang sifatnya komersil saja. Kalau komersil barangkali kan kita misalkan ada aum ekonomi itu ya jual beli selesai. Tapi bagaimana ada misi dakwahnya? Kalau adanya sekolah, putra putrinya yang sekolah itu ya diberikan penguatan tentang Muhammadiyah. Kalau rumah sakit, ketika orang sakit itu ya ditentramkan hatinya melalui pemahaman Muhammadiyah. Kalau nanti ada panti atau sekarang namanya apa? Yang untuk senior school atau apa begitu ya, itu bisa juga diberikan penguatan tentang Muhammadiyah, sehingga apa, kaum ini menjadi ladang dakwah di Muhammadiyah untuk beramal ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang ketiga adalah ortom. Nah, ortom ini juga menjadi penyemai untuk kaderisasi Muhammadiyah. Maka adanya IPM, adanya pemuda